Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Tertulis dalam kitab Mazmur 146 ayat 5, bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 146. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, Allahnya, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya, Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kebahagiaan sejati tercapai karena kita percaya dan taat kepada Tuhan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Cara Menuju Kebahagiaan. Kisah inspiratif. Semua orang ingin bahagia, namun banyak orang gagal dalam usaha menemukan hadiah yang sukar dipahami itu, karena mereka mencari di tempat yang salah. Amsal 16 ayat 20 berkata, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Mazmur 146 ayat 5 menunjukkan bahwa kebahagiaan hanya didapat oleh mereka yang mencari pertolongan dan pengharapan dalam Allah.
Landasan kebahagiaan adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Namun, untuk mengalami kebahagiaan itu secara penuh, kita harus membangun cara-cara praktis berdasarkan landasan itu. Saya menemukan 10 aturan menuju hidup yang lebih bahagia. 1. Berbagi. 2. Melakukan kebaikan. 3. Selalu mengucap syukur. 4. Bekerja penuh semangat. 5. Mengunjungi orang tua dan belajar dari pengalaman mereka. 6. Memandang lekat-lekat wajah seorang bayi dan mengaguminya. 7. Sering tertawa-tawa adalah minyak pelumas hidup. 8. Berdoa untuk mengetahui jalan Allah. 9. Membuat rencana seperti Anda akan hidup selamanya dan itu pasti. 10. Hidup seakan-akan hari ini adalah hari terakhir Anda di bumi. Semuanya adalah pemikiran yang sangat baik untuk menjalani hidup yang bahagia. Topanglah masing-masing aturan ini dengan pujian, dan kebahagiaan Anda akan menjadi sempurna. Pujilah Tuhan. Hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di dalam Alkitab, ada beberapa istilah yang umumnya diterjemahkan sebagai berkat. Istilah Ibrani yang paling sering diterjemahkan sebagai berkat adalah barak, yang mengandung makna memuji, menyelamati, atau menyapa, dan kadang diartikan sebagai kutukan. Istilah ini pertama ditemukan dalam Kejadian 1 ayat 22 ketika Allah memberkati makhluk di laut dan burung, dengan memerintah supaya mereka berkembang biak dan memenuhi bumi. Demikian juga dalam ayat 28, Allah memberi berkat yang serupa kepada Adam dan Hawa, dengan menambah bahwa mereka perlu menguasai makhluk ciptaan lainnya. Ketika Allah memanggil Abram pergi ke tanah perjanjian, Kejadian 12 ayat 1-3, Ia berjanji akan memberkatinya, membuat namanya masyhur, dan melaluinya, memberkati semua keluarga di bumi. Berkat dalam konteks ini berkaitan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik bagi Abram maupun lainnya. Di dalam Kejadian 22 ayat 16-18, Allah memberkati Abram kembali, dan menambahkan bahwa berkat itu disebabkan oleh ketaatannya kepada perintah Allah. Bukan Allah saja yang mengucapkan berkat. Ketika Ribka hendak meninggalkan keluarganya demi menjadi istri Ishak, Kejadian 24 ayat 60, keluarganya memberkatinya dengan berkata, "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." Sebelum Ishak mati, ia mengucapkan berkat atas Yakub, putranya, dengan berkata, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kejadian 27 ayat 28-29. Salah satu istilah Ibrani lainnya bagi berkat adalah Esher, yang diterjemahkan sebagai kebahagiaan. Ayub 5 ayat 17 menyatakan, sesungguhnya, berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa.
berkat ini berhubungan dengan pengetahuan bahwa Allah sedang membimbing kita ke jalan yang benar. Teguran Allah adalah bentuk dari kasih-Nya pada kita, tak lain dari orang tua yang menegur anaknya yang sedang main di tengah jalan. Mazmur 1 ayat 1-3 melanjutkan tema ini dengan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kitab Mazmur penuh dengan ayat rujukan pada berkat kebahagiaan bagi mereka yang mengasihi dan menyegani Tuhan Allah. Di dalam Perjanjian Baru, ada dua istilah Yunani yang diterjemahkan sebagai berkat. Makarios mengandung makna kebahagiaan yang baru kita sebut. Khotbah di bukit dalam Matius 5 dan Lukas 6 menggambarkan keadaan bahagia mereka yang menemukan tujuan dan kepuasan dalam Allah. Di dalam Mazmur, hidup yang terbaik tersedia bagi mereka yang mengasihi serta takut akan Allah, dan menata hidupnya menurut firman-Nya. Roma 4 ayat 6-8 mengaitkan kebahagiaan ini pada mereka yang dosanya telah diampuni, karena mereka tahu bahwa hubungan mereka dengan Allah telah dipulihkan. Istilah logeo lebih mengarah kepada ucapan yang baik atau laporan yang baik tentang seseorang, dan juga digunakan bagi berkat yang kita ucapkan atas makanan kita. Matius 26 ayat 26. Efesus 1 ayat 3 memberkati Allah atas semua berkat yang telah Ia berikan pada kita dalam Kristus. Dan 1 Petrus 3 ayat 9 mengajar supaya kita memberkati mereka yang berbuat jahat pada kita, karena kita telah dipanggil untuk menerima berkat dari Allah. Jika kita menyatukan semua poin tersebut, kita melihat bahwa berkat adalah pernyataan kehendak yang baik dan kebahagiaan bagi pendengarnya, dan kondisi di mana semua ucapan baik itu terpenuhi. Rancangan Allah pada awalnya bagi ciptaannya ialah supaya semuanya, termasuk manusia, mengalami kemakmuran, damai, dan pemenuhan. Namun rancangan itu kandas ketika dosa masuk ke dalam dunia. Pernyataan berkat adalah keinginan Allah memulihkan perkenanannya atas pendengarnya atau sebuah pernyataan akan kebaikannya. Berkat terbesar yang telah Allah berikan adalah kehidupan baru dan pengampunan yang datang melalui iman dalam Yesus Kristus, Anak-Nya. Berkat materi yang kita nikmati dari hari ke hari bersifat sementara, namun berkat rohani yang tersedia bagi kita dalam Kristus mencakup kekekalan, dan hal yang bersifat materi maupun yang rohani. Sebagaimana diungkapkan oleh pemazmur, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan, Allahnya. Mazmur 146 ayat 5. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin.
Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.